Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang mengapa saya mengambil tahu cabai garam sebagai judul proposal saya. Yang pertama ada latar belakang, yaitu mengapa saya memilih tahu cabai garam sebagai judul proposal saya, yaitu untuk menciptakan peluang usaha di bidang kuliner, merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan label yang besar. Salah satunya, kuliner berbentuk makanan yang bisa mendapat sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perkotaan, pedesaan, maupun lingkungan sekolah. Visi misi saya mendirikan usaha cabai garam. Visi menjadi usaha kuliner terkemuka yang menyediakan produk tahu cabai garam berkualitas dengan cita rasa autentik, inovatif, dan memiliki pilihan utama konsumen di pasar lokal maupun nasional. Kemudian, saya memiliki 5 misi, yaitu memberikan produk berkualitas, inovasi rasa dan penyajian, meningkatkan kepuasan pelanggan, pengelolaan yang efisien, mengutamakan keberlanjutan, dan memperdayakan komunitas lokal. Berikut adalah bentuk-bentuk deskripsi produk penjualan saya, yaitu yang pertama ada bentuk tahu cabai garam, yang kedua ada packagingnya, yang ketiga ini ada logonya. Kemudian ada 3 keunggulan produk tahu cabai garam. Yang pertama ada bahan baku berkualitas, yaitu kami hanya menggunakan tahu yang segar dan bahan-bahan alami pilihan, termasuk cabai segar dan garam yang berkualitas tinggi. Hal ini menjamin produk yang lebih sehat, lezat, dan aman dikonsumsi. Yang kedua, ada harga yang terjangkau. Meskipun menggunakan bahan berkualitas tinggi, kami memastikan harga tahu cabai garam tetap terjangkau bagi seluruh kalangan. Hal ini membuat produk kami tetap menjadi pilihan yang ekonomis namun tetap memuaskan bagi konsumen. Yang ketiga, ada kemasan praktis dan menarik. Kami menawarkan kemasan yang praktis dan mudah dibawa, cocok untuk dijadikan camilan kapan saja. Selain itu, desain kemasan kami yang menarik memberikan nilai tambahan bagi produk kami. Kemudian ada analisis SWOT penjualan kami. Yang pertama ada strength atau kekuatan penjualan kami, yaitu ada rasa unik dan khas yang menggugah selera. Kemudian ada bahan baku berkualitas dan alami. Kemudian ada inovasi varian rasa yang menarik. Lalu ada harga yang terjangkau untuk berbagai kalangan. Dan yang terakhir ada pelayanan cepat dan ramah. Kemudian ada weakness atau kelemahan dari penjualan kami. Yang pertama ada ketergantungan pada pasokan bahan baku lokal. Yang kedua ada umur simpan produk yang terbatas. Dan ada skala produk yang masih terbatas. Lalu pun ada opportunities atau peluang penjualan kami, yaitu tren makanan sehat dan alami. Lalu ada ekspansi pasar lokal dan internasional. Kemudian ada kolaborasi dengan bisnis lain atau restoran atau catering dan sebagainya. Kemudian ada penjualan online yang semakin berkembang. Kemudian ada threats atau ancaman penjualan kami, yaitu persaingan yang ketat di pasaran camilan, perubahan selera konsumen, kenaikan harga bahan baku, dan isu kesehatan dan lingkungan. Kemudian ada tabel analisa perbandingan keuangan. Nah, kami ini menjual tahu cabai garam ini 10.000 per cupnya. Jadi pada minggu pertama dengan hasil penjualan online atau PO, kami memperoleh pendapatan sebesar 100.000 karena terjual 10 cup. Untuk minggu kedua ada 2 cup 20.000 dan hasil pendapatan 2 minggunya adalah 120. Terus pada minggu ketiga terjual 3 cup yaitu 30.000 dan hasil penjualan kami 3 minggu adalah 150.000 dan total pendapatan keseluruhannya adalah 150.000 untuk 15 cup. Kemudian ada resiko dan hambatan penjualan kami. Yang pertama ada pesaing ketat. Nah, banyaknya pesaing di pasar cemilan yang menawarkan produk sejenis dapat menyulitkan dalam mempertahankan mangsa pasar. Yang kedua ada perubahan selera konsumen. Nah, selera yang dapat cepat berubah memerlukan usaha keberlanjutan dalam inovasi produk agar tetap relevan. Yang ketiga, ada masalah distribusi dan penyimpanan. Umur simpan produk yang pendek membutuhkan sistem distribusi dan penyimpanan yang efisien untuk menjaga kualitas produk. Kemudian ada tindakan alternatif. Nah, karena tadi ada 3 hambatan atau
resiko dari penjualan kami, maka saya ada 3 tindakan alternatif untuk menghadapi hambatan itu. Yang pertama, ada fokus pada diferensiasi produk dengan rasa yang unik, inovatif, kemasan yang menarik, dan pelayanan pelanggan yang lebih baik untuk membangun loyalitas. Yang kedua, melakukan riset pasar secara berkala untuk menyesuaikan produk dengan tren terbaru dan menawarkan varian rasa yang lebih beragam. Yang ketiga, menggunakan teknologi pengemasan yang dapat memperpanjang daya simpan produk dan memperbaiki sistem distribusi agar lebih cepat dan efisien. Sekian pemaparan proposal tahu cabai garam dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.